Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Di sebuah video, Syekh Ibrahim bin Mansur Al-Hashimi waktu diwawancarai oleh Gus Rumil akan nasab Ba'alawi, beliau mengatakan orang yang tidak percaya terhadap nasab Ba'alawi dengan menggunakan metode Imadiyah itu merupakan jahlun murakkab. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah tidak terlalu lebay? Apakah tidak terlalu berlebihan Syekh Ibrahim bin Mansur Al-Hashimi menisbatkan jahlun murakkab itu kepada Kiai Imad? Apakah tidak terlalu berlebihan? Kita kaji. Dalam kitab Syarah Tanqihul Fusul lil Imam Al-Qarafi dijelaskan oleh Abul Husain bahwasanya jahlun itu terbagi menjadi dua. Yang pertama jahlun basit, yang kedua jahlun murakkab. Apa jahlun basit? Jahlun basit ialah ayyajhala wa ya'lamah annahu jahil. Orang tersebut tidak mengetahui, tidak punya ilmu akan sesuatu dan dia paham bahwasanya dirinya tidak tahu. Seperti halnya ketika saya ditanyakan berapa jumlah rambutmu di kepala, maka saya menjawab saya tidak tahu, dan saya paham bahwasanya saya tidak tahu berapa jumlahnya. Itu namanya jahlun basit. Bodoh tapi tingkat sedang, masih stadium rendah. Yang kedua, jahlun murakkab. Apa jahlun murakkab? Ialah ka'tiqadil kuffar wad dhalal. Seperti halnya i'tiqadnya orang-orang kafir dan orang-orang yang tersesat. Fa innahum jahilu al-haqqa fi nafsil amri. Karena yang pertama, mereka itu bodoh, tidak paham kebenaran dalam suatu perkara. Wajahilu annahum jahilun. Yang kedua, mereka bodoh, tidak paham bahwasanya dirinya sedang tidak tahu terhadap sesuatu yang hak itu. Makanya di sini dijelaskan bahwasanya jahlun murakkab itu ma yatarakkabu min juz'aini. Ialah sesuatu yang tersusun dari dua perkara, dari dua juz, dari dua bagian. Bagian yang pertama adalah kebodohan itu sendiri, al-jahlu fi nafsil amri. Bagian yang kedua, al-jahlu bi annahu jahil. Tidak paham, tidak ngerti bahwasanya dirinya tidak paham. Makanya di situ dikatakan jahlun murakkab. Sekarang apakah tepat perkataan Ibn Mansur Al-Hashimi tersebut? Ya, monggo dinilai sendiri. Dan parahnya, jahlun murakkab ini merupakan penyakit yang sangat akut. Merupakan penyakit yang sudah nyampai stadium 4. Sehingga sulit diobati. Sulit untuk dibenarkan. Sulit untuk dibenahi. Oleh dokter spesialis pun nggak bisa. Bahkan spesialis nasab pun mau berbicara seperti apa, sulit untuk diterima. Ya karena penyakitnya sudah akut. Penyakitnya sudah murakkab. Itu sulitnya. Ini bukan saya yang mengatakan, tapi Abul Husain. Termasuk mafsadah yang kabirah, yang sulit untuk disembuhkan. Sehingga Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengutip pendapat atau maqalahnya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang mengatakan bahwasanya laki-laki itu terbagi menjadi 4 tipe. Tipe yang pertama ialah rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada orang laki-laki tahu dan tahu kalau dirinya tahu. Fadzalika alimun, maka orang tersebut adalah orang alim, orang berilmu. Fattabi'uhu, ikutilah. Yang kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Ada orang laki-laki tahu tapi tidak tahu kalau dirinya tahu.
Fadzalika naimun fa'ayqidhu. Maka orang tersebut adalah orang yang tertidur. Bangunkanlah. Yang ketiga ialah rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ialah orang laki-laki yang tidak tahu akan sesuatu dan dirinya faham kalau dirinya tidak tahu. Maka fadzalika mustarsyid. Itu orang masih bisa untuk dibenahi, dibimbing. Fa'arsyiduhu, maka bimbinglah dia ke jalan yang benar. Kalau berangkat dari ketidaktahuan. Yang parah yang nomor 4 ini. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Seorang laki-laki tidak tahu dirinya akan sesuatu, wa la yadri annahu la yadri, namun dirinya tidak sadar kalau dirinya itu tidak tahu. Fadzalika jahilun fa'arfiduh. Maka orang tersebut adalah jahil. Maka tolaklah pendapat-pendapatnya. Jangan hiraukan. Buang ke tong sampah. Bukan saya yang mengatakan. Fa'arfiduhu. Ini Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang mengatakan. Yang dikutip pendapatnya oleh Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Nah sekarang apakah tepat penisbatan jahlun murakkab itu kepada seseorang oleh Ibn Mansur Al-Hashimi? Ya monggo dinilai sendiri.